Islam merupakan agama dakwah yang mewajibkan umatnya untuk menyebarkan atau mendakwahkannya kepada manusia yang belum meyakini, memahami, dan mengamalkan keseluruhannya. Dengan demikian, ajaran Islam tidak dapat dipisahkan dari kegiatan dakwah, baik itu dakwah melalui pendidikan, sosial, politik, ataupun budaya. Hal ini sesuai dengan ungkapan Mahmud Yunus bahwa dakwah itu merupakan yang sangat penting sekali untuk kehidupan suatu agama. Tidak akan tersebar satu aliran atau ideologi kecuali dengan dakwah. Lenyaplah suatu mazhab disebabkan mengabaikan dakwah. Maka sudah jelaslah bahwa kemajuan agama Islam itu lebih banyak ditentukan oleh kegiatan dan usaha dalam berdakwah. Profesor Dr. Haji Asep Saiful Muhtadi MA merupakan salah satu dosen di UIN Sunan Gunung Jati Bandung yang ikut berkontribusi dalam penyebaran dakwah Islam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wahdahu wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Amma ba'du. Saya Jumadil Rahman Hasibuan, perwakilan dari kelompok retorika KPI kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan salah satu tokoh penyebar dakwah Islam, yaitu Bapak Profesor Dr. Haji Asep Saiful Muhtadi MA. Yang mana beliau adalah merupakan salah satu dosen di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Beliau berkontribusi dalam menyebarkan dakwah Islam. Bapak Asep Saiful Muhtadi atau yang mempunyai nama lengkap yaitu Profesor Dr. Haji Asep Saiful Muhtadi MA merupakan salah satu dosen pasca sarjana di UIN Sunan Gunung Jati Bandung dan dosen program sarjana di beberapa kampus ternama di Bandung. Beliau merupakan salah satu tokoh masyarakat sekaligus ulama, dai, mubaligh, dan kiai yang menyebarkan agama Islam baik melalui media-media seperti media sosial, media cetak, dan terjun langsung ke lapangan. Beliau lahir di Bandung pada tanggal 19 Juni tahun 1961. Beliau menempuh pendidikan S1 di IAIN Sunan Gunung Jati Bandung pada tahun 1987 dalam program studi ilmu dakwah dan komunikasi. Kemudian melanjutkan S2-nya di University of Wisconsin-Madison, Amerika Serikat pada tahun 1995 dalam bidang studi kawasan Asia Selatan dengan konsentrasi pada perkembangan sejarah sosial politik. Tak hanya sampai di situ, beliau kemudian melanjutkan S3 Universitas Padjadjaran Bandung pada tahun 2003 dalam bidang komunikasi dengan spesifikasi komunikasi politik. Karena itu waktu saya ngambil S3-nya membuat disertasi tentang komunikasi politik. Karena S3-nya komunikasi, sosial politiknya ada pengalaman D2. Nah, jadi disertasi saya tentang komunikasi politik Nahdlatul Ulama. Gitu. Beliau lahir di Bandung pada tanggal 19 Juni tahun 1961. Jenjang pendidikan beliau itu, beliau pernah menempuh kuliah S1 di Universitas yang pada waktu itu IAIN Sunan Gunung Jati Bandung pada tahun 1987, yaitu dalam program studi ilmu dakwah dan komunikasi. Kemudian beliau melanjutkan S2-nya di Universitas of Wisconsin-Madison di Australia pada tahun 1995 dalam bidang studi kawasan Asia Selatan dengan konsentrasi pada perkembangan sejarah sosial politik. Tak hanya sampai di situ,
Beliau kemudian melanjutkan S3-nya di Universitas Padjadjaran, Bandung pada tahun 2003 dan bidang komunikasi dan spesifikasi komunikasi politik. Beliau aktif serta dalam kegiatan ilmiah seperti seminar dan juga sebagainya. Beliau dilahirkan di Bandung tanggal 19 Juni tahun 1961. Beliau mengemban pendidikan sekolah lanjut pertama dan sekolah lanjut tingkat atas di Pondok Pesantren Pembangunan Sumur Bandung. Nah, maka tidak heran jika Profesor Dr. Haji Asep Saipul Muhtadi memiliki kemampuan berdakwah yang sangat kompeten. Karena beliau sejak dari kecil belajar di pondok pesantren. Kemudian beliau melanjutkan S1-nya di IAIN Sunan Gunung Jati Bandung pada tahun 1987 yang sekarang berganti nama menjadi UIN Sunan Gunung Jati Bandung sejak tahun 2005. Kemudian beliau melanjutkan S2 di University of Wisconsin-Madison, Amerika tahun 1995 dan melanjutkan S3-nya yaitu di Universitas Padjadjaran, Bandung tahun 2003. Riwayat pekerjaan beliau hingga saat ini adalah menjadi dosen S1 di sejumlah perguruan tinggi di Kota Bandung. Beliau juga menjadi dosen pada program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung dalam mata kuliah Komunikasi Sosial. Beliau aktif ikut serta dalam kegiatan ilmiah seperti seminar, lokakarya, dan workshop baik sebagai pembicara maupun peserta biasa. Beberapa di antaranya adalah seperti International Seminar on Islam and Human Rights in McGill University, Montreal, Kanada, Southeast Asian Delegate Conference di Ohio, Amerika Serikat, Seminar Nasional tentang Media dan Tantangan Global di Bandung, dan masih banyak lagi. Selain itu, beliau juga aktif berkontribusi dalam kegiatan-kegiatan sosial seperti menjadi Dewan Pembina Lembaga Swadaya Masyarakat Insan Komunika Bandung, Direktur Institute for Religious and Institutional Study, Direktur Pusat Studi Pesantren dan Madrasah, dan masih banyak lagi kontribusi beliau yang terlalu banyak jika disebutkan satu persatu. Profesor Dr. Haji Asep Saipul Muhtadi tentunya sudah sangat malang melintang dalam dunia dakwah. Dan pengalaman pribadinya, baik pengalaman hidupnya maupun pengalamannya saat ia melakukan dakwah, yang tentunya sangat menarik untuk kita teliti, untuk dijadikan sebagai motivasi dan ilmu untuk kita semua, khususnya bagi mahasiswa yang notabene adalah generasi penerus bangsa. Dalam dunia dakwah, beliau sudah tidak diragukan lagi dalam segi keilmuan dan ketulusannya dalam melaksanakan penyebaran agama Islam dan melakukan dakwah. Banyak sekali dakwah-dakwah beliau yang dilaksanakan baik melalui karya-karyanya seperti jurnal, artikel, majalah dan yang lainnya, ataupun melalui media-media, atau bahkan dakwah secara langsung dari panggung ke panggung seperti tabligh akbar, webinar atau seminar. Kemudian dakwah sendiri menurut Profesor Dr. Haji Asep Saipul Muhtadi bukan hanya sebuah proses mengajak manusia secara lisan saja, tapi dakwah harus juga dibarengi dengan sentuhan yang sampai kepada hati sehingga masyarakat itu bisa tersentuh dan tergerak hatinya untuk selalu mengingat dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketulusannya tanpa mengharapkan sesuatu. Salah satu bukti keberhasilan dakwah menurut beliau yaitu ketika apa yang kita sampaikan
oleh seorang pendakwah bisa menyentuh hati masyarakat, baik itu secara lisan maupun secara perbuatan. Kemudian karena berdakwah menurut beliau tidak hanya sekedar terdengar melalui telinga, tetapi juga harus memahami, meresapi, dan mengamalkan apa yang dikatakan dengan tulus tanpa mengharapkan balasan. Jadi, dakwah itu harus dilaksanakan dengan lemah lembut, serta tidak ada paksaan dalam melaksanakannya. Atau harus dilaksanakan dengan ketulusan hati. Makanya tidak heran beliau sangat disegani dan dihormati baik sebagai dosen oleh mahasiswanya maupun sebagai dai atau mubaligh, ulama dan kiai oleh masyarakat. Dan ini juga menjadi motivasi bagi kita, khususnya sebagai mahasiswa, untuk selalu belajar dan juga mendekatkan diri kita untuk menjadi seseorang yang berpengaruh penting, atau seseorang yang bisa mengimpakkan dan juga mendakwahkan diri kita untuk mengabdikan diri kita kepada agama dan juga negara. Mungkin sampai di sini yang dapat saya sampaikan mengenai tokoh Profesor Haji Asep Saipul Muhtadi. Kurang dan lebihnya apa yang telah saya sampaikan, jika ada kesalahan dan juga kehilapan, saya meminta maaf. Di sini saya sebagai mahasiswa juga dalam proses belajar dan selalu ingin belajar untuk mendapatkan hal-hal penting dalam ilmu. Sekian yang dapat saya sampaikan perwakilan dari kelompok retorika KPI kelompok 1. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kontribusi yang diberikan beliau tak hanya sampai di situ saja. Beliau juga menghasilkan banyak sekali karya tulis yang terkenal dan dapat dijadikan rujukan. Setidaknya sampai saat ini, beliau sudah menulis kurang lebih 12 buku dengan judul yang terkenal, yaitu Komunikasi Politik Indonesia dan Pengantar Ilmu Jurnalistik. Dan masih banyak lagi sederet prestasi beliau dalam perjuangannya menyebarkan agama Islam. Beliau mengajarkan kepada kita semua bahwa jalan dakwah itu sangatlah luas, takkan habis masanya. Surga terlalu lebar jika hanya untuk kita sendiri saja. Kita berjalan bersama, menapaki sulitnya jalan ini, tujuan kita sama, yaitu kepadanya kita kembali, ilahi Robbi.